Apakah Anda lahir di weton pahing dan sering merasa hidup penuh ujian, rintangan, bahkan seakan nasib tidak pernah memberi jeda? Jangan khawatir sahabatku, di balik segala cobaan itu tersimpan rahasia besar. Karena setiap derita yang dialami orang pahing sejatinya bukan hukuman, melainkan jalan menuju kekuatan batin, keberkahan rezeki, serta kedekatan dengan Sang Pencipta. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di ruang pembelajaran spiritual ini, tempat kita menyelami rahasia weton rezeki asmara, hingga nasib yang ditulis dalam laku kehidupan manusia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, rahasia mengatasi derita weton pahing. Bagi panjenengan yang lahir di weton ini, tentu tidak asing dengan lika-liku kehidupan yang penuh tantangan. Ada masa di mana rezeki mengalir deras namun tiba-tiba habis tanpa sisa. Ada saat di mana hubungan asmara terasa hangat, namun kemudian berubah menjadi pertengkaran yang melelahkan. Dan tak jarang orang pahing merasa sendirian, seakan dunia tidak pernah memahami dirinya. Namun sahabatku, apakah semua itu pertanda buruk? Tentu tidak. Justru cobaan adalah anugerah besar. Sama halnya seperti besi baja yang ditempa api agar lebih kuat, begitu pula jiwa orang pahing ditempa dengan ujian agar menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana dan bercahaya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ucapkan afirmasi dalam hati. Aku kuat, aku sabar, aku mampu melewati segala ujian. Aku menarik energi kebaikan, rezeki dan keberkahan dalam hidupku. Dengan afirmasi ini, semoga hati kita lebih siap menerima pembelajaran hari ini. Dan mari kita bersama-sama menyelami 7 bab rahasia weton pahing, agar jalan hidup terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan pintu rezeki terbuka lebar. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka tabir keistimewaan weton pahing yang karakter batinnya disebut-sebut paling langka dan sakral. Siap, mari lanjut. Mengapa weton pahing sering diuji? Sahabat semua yang saya muliakan, ketika kita berbicara tentang weton pahing, satu pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah, mengapa orang yang lahir pada weton ini, hidupnya seakan tidak pernah lepas dari cobaan? Pertanyaan ini bukan tanpa sebab, karena banyak sekali orang pahing yang merasakan sendiri betapa jalan hidup mereka, seperti gelombang laut kadang berada di atas, penuh keberhasilan, tetapi kemudian tiba-tiba dihantam badai yang membuat mereka jatuh ke dasar penderitaan. Dalam hitungan Jawa, weton pahing memiliki nilai energi yang sangat besar. Ia dilambangkan sebagai weton penuh kekuatan, berapi-api, penuh semangat, berani, pantang menyerah, dan tegas dalam mengambil keputusan. Dari luar, orang pahing sering tampak gagah, percaya diri, bahkan sulit dikalahkan. Namun sahabatku, energi besar ini ibarat pedang bermata dua. Jika diarahkan dengan benar, ia akan menjadi sumber keberhasilan luar biasa. Tetapi jika tidak terkendali, justru bisa melukai diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Karakter bawaan orang pahing seringkali keras kepala. Mereka memiliki pendirian kuat, gengsi tinggi dan sulit menerima kekalahan. Di satu sisi, sifat ini membuat mereka tangguh, tidak mudah menyerah pada keadaan. Namun di sisi lain, keras kepala sering menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang rumit. Misalnya, dalam hubungan sosial, sikap tegas mereka kadang disalahartikan sebagai arogan. Dalam urusan rumah tangga, keinginan untuk selalu benar bisa memicu pertengkaran yang tak perlu. Maka tidak heran bila orang pahing sering merasa dikucilkan atau kesulitan menjalin hubungan yang harmonis. Lalu mengapa semesta mengizinkan semua cobaan ini menimpa mereka? Jawabannya sederhana, karena jiwa orang pahing memang ditakdirkan kuat. Sama halnya dengan baja yang ditempa berulang kali dalam api,
Begitu pula jiwa Pahing harus melewati ujian demi ujian. Tanpa proses ini mereka tidak akan menjadi pribadi yang kokoh, bijaksana, dan dewasa. Tuhan memberikan mereka energi yang besar, maka ujian yang datang pun harus sebanding agar mereka belajar mengendalikan kekuatan itu. Cobaan orang Pahing sering datang dalam bentuk keuangan, asmara maupun batin. Dalam hal rezeki mereka bisa mengalami fase kejayaan di mana segala usaha lancar, bisnis berkembang, dan uang mengalir deras. Tetapi tiba-tiba, entah karena salah langkah atau karena memang bagian dari takdir, semuanya bisa hilang begitu saja. Hal ini membuat orang Pahing dipaksa untuk tidak bergantung hanya pada kemampuan diri sendiri, melainkan belajar bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan asmara, sifat dominan dan keras kepala mereka kerap menimbulkan konflik. Hubungan yang seharusnya indah kadang dipenuhi pertengkaran kecil yang melelahkan. Ini bukan berarti mereka tidak mampu mencintai. Justru sebaliknya, orang Pahing mencintai dengan sepenuh hati. Namun egonya sering lebih tinggi daripada kelembutan hatinya, sehingga ujian hadir untuk mengingatkan agar mereka belajar menundukkan diri, mengalah demi cinta, dan lebih mengutamakan keharmonisan daripada keinginan pribadi. Ujian batin orang Pahing pun tidak kalah berat. Meski tampak kuat di luar, hati mereka seringkali dipenuhi kegelisahan. Pikiran mereka terus bekerja, sulit beristirahat, bahkan kadang merasa hampa meski hidup tidak kekurangan. Inilah penderitaan yang tidak tampak di mata orang lain, namun dirasakan dalam-dalam oleh jiwa Pahing. Tuhan menghadirkan rasa ini agar mereka belajar menenangkan diri, mendekatkan hati kepadanya, dan tidak semata-mata bergantung pada dunia. Sahabatku, intinya jelas. Orang Pahing sering diuji bukan karena mereka lemah, tetapi justru karena mereka kuat. Semakin besar energi yang mereka bawa sejak lahir, semakin besar pula ujian yang diberikan agar mereka mampu menguasai diri. Cobaan bukanlah hukuman, melainkan sebuah proses spiritual agar orang Pahing tumbuh menjadi manusia yang sabar, rendah hati, dan bijaksana. Maka bila Anda lahir di weton ini, jangan pernah menganggap penderitaan sebagai musibah semata. Anggaplah ia sebagai guru. Karena dengan setiap ujian yang Anda lalui, sejatinya jiwa Anda sedang ditempa, dikuatkan dan diarahkan menuju cahaya kehidupan yang lebih luhur. Jenis derita yang dialami weton Pahing. Sahabat yang saya muliakan, setelah kita memahami mengapa weton Pahing sering diuji, kini saatnya kita menelusuri lebih dalam. Derita seperti apa yang biasanya dialami orang yang lahir di weton ini, karena dengan mengenali bentuk-bentuk penderitaan itu, kita akan lebih siap menghadapinya. Bukan lagi hanya mengeluh atau merasa terhukum, tetapi justru bisa mengambil pelajaran berharga di baliknya. Dalam catatan Primbon Jawa dan pengalaman hidup banyak orang Pahing, derita yang mereka alami biasanya terbagi ke dalam 4 sisi besar: ekonomi dan rezeki, asmara dan keluarga, batin dan mental, serta sosial dan pergaulan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Derita dalam ekonomi dan rezeki. Inilah cobaan yang paling sering dialami orang Pahing. Rezeki mereka ibarat roda yang berputar sangat cepat, kadang berada di atas, penuh kelimpahan, tapi kemudian berputar ke bawah dengan tiba-tiba. Ada masanya orang Pahing hidup berkecukupan, usahanya berjalan lancar, bahkan bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Namun tidak jarang pula semua itu hilang begitu saja, entah karena kesalahan kecil, godaan dunia, atau memang bagian dari ujian Tuhan. Mereka sering merasakan bagaimana tabungan yang terkumpul lama bisa habis dalam sekejap, usaha yang sudah mapan runtuh mendadak, atau utang datang tanpa disangka-sangka. Kondisi ini membuat orang Pahing dipaksa untuk terus berjuang, seakan hidup mereka tidak pernah bisa benar-benar santai. Tetapi sahabatku, di balik itu semua ada pelajaran penting. Orang Pahing diajari untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan duniawi, melainkan harus memperkuat tawakal dan syukur. 2. Derita dalam asmara dan keluarga. Sisi lain yang penuh cobaan bagi orang Pahing adalah hubungan asmara. Karakter mereka yang keras, ingin selalu benar, dan penuh semangat seringkali menimbulkan gesekan dengan pasangan. Apa yang seharusnya menjadi rumah tangga penuh cinta bisa berubah menjadi arena perdebatan. Pertengkaran kecil yang sepele kadang membesar hanya karena ego yang sulit diturunkan. Namun sahabatku,
Disinilah letak pelajaran yang sangat penting. Orang Pahing diuji agar mampu menundukkan egonya, belajar mengalah demi cinta, dan memahami bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang siapa yang mampu menjaga keharmonisan. Bila orang Pahing berhasil melewati ujian ini, mereka justru akan menjadi pasangan yang luar biasa setia, tangguh dan penuh tanggung jawab, tiga derita dalam batin dan mental. Meski dari luar tampak kuat dan penuh wibawa, sejatinya orang Pahing sering merasakan kekosongan di dalam hati. Banyak dari mereka yang mengaku mudah gelisah, sering merasa hampa, bahkan sulit tidur karena pikirannya terus bekerja tanpa henti. Dari luar mereka tampak bahagia, namun di dalam dirinya sering ada perasaan sepi dan tidak tenang. Inilah yang disebut derita batin. Tidak semua orang menyadarinya, bahkan kadang orang Pahing sendiri sulit mengakuinya. Tetapi inilah bagian dari takdir mereka batin yang terus terusik, agar mereka mencari ketenangan sejati, bukan di dunia melainkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian ini, mereka dipanggil untuk mendekatkan diri, memperbanyak doa dan zikir, hingga menemukan kedamaian dalam spiritualitas. 4. Derita dalam sosial dan pergaulan. Orang Pahing dikenal sebagai pribadi tegas dan disiplin, namun sikap ini sering disalahpahami. Banyak orang menganggap mereka keras, arogan, atau terlalu dominan. Akibatnya, orang Pahing sering merasa dijauhi, disalahpahami, atau bahkan ditolak oleh lingkungannya. Padahal sejatinya hati mereka penuh ketulusan. Kesalahpahaman inilah yang sering menjadi sumber luka batin tersendiri. Mereka merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Namun sahabatku, justru inilah jalan pembelajaran. Orang Pahing diajari untuk lebih lembut dalam bersikap, lebih bijak dalam berbicara, dan lebih pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kekuatan tersembunyi di balik cobaan. Setiap ujian yang menimpa orang berweton Pahing sebenarnya bukanlah kutukan, melainkan kunci untuk membuka pintu kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Cobaan demi cobaan itu ibarat cambuk yang membuat mereka bangkit, belajar, dan menemukan potensi yang mungkin tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Dalam filosofi Jawa, penderitaan sering dianggap sebagai guru sejati yang mengajarkan arti kesabaran, ketabahan, dan kebijaksanaan. Dan bagi orang Pahing, penderitaan itu justru menyingkapkan energi spiritual yang begitu besar. Salah satu kekuatan tersembunyi yang muncul dari cobaan adalah daya tahan mental. Orang Pahing seringkali dipaksa menghadapi situasi yang berat, bahkan yang membuat orang lain mungkin menyerah. Namun justru dari tekanan itu mereka menemukan keberanian untuk tetap melangkah. Daya tahan mental ini menjadikan mereka pribadi yang lebih kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh hinaan, kegagalan, atau bahkan kehilangan. Setelah melewati badai, mereka justru menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitarnya, karena mampu memberi kekuatan dan motivasi dari pengalaman hidupnya. Selain daya tahan mental, orang Pahing juga mendapatkan ketajaman intuisi. Cobaan yang berulang membuat mereka lebih waspada dan hati-hati dalam melangkah. Seperti orang yang pernah jatuh di lubang yang sama, mereka belajar untuk mengenali tanda-tanda sebelum musibah datang kembali. Dari sini, intuisi mereka terasa tajam, bahkan kadang tampak seperti memiliki firasat atau kemampuan membaca arah kehidupan. Hal ini bukanlah hal mistis semata, melainkan buah dari pengalaman hidup yang mendidik batin mereka. Kekuatan tersembunyi berikutnya adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Orang Pahing jarang benar-benar hancur meski berkali-kali jatuh. Justru semakin sering mereka jatuh, semakin kuat pula mereka berdiri. Semesta seakan menyiapkan mereka untuk peran besar dalam hidup, entah sebagai pemimpin, pengayom keluarga, atau seseorang yang mampu membuka jalan bagi orang lain. Dalam istilah Jawa, jiwa mereka ibarat banyu mili, air yang mengalir, selalu mencari jalan meski terhalang batu sebesar apapun. Dari sisi spiritual, cobaan yang berat seringkali mendorong orang Pahing untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Ketika usaha duniawi terasa buntu, hati mereka belajar untuk berserah diri, mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi mengatur kehidupan. Dari sinilah lahir kesadaran spiritual yang mendalam. Mereka bukan hanya mengandalkan tenaga, pikiran, atau keberanian, tetapi juga doa dan keyakinan.
Spiritualitas inilah yang membuat mereka kuat bukan hanya secara lahir, tetapi juga batin. Cobaan juga melatih orang Pahing memiliki empati dan jiwa sosial. Setelah melalui pahitnya hidup, mereka biasanya lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Mereka tahu rasanya ditimpa kesusahan, sehingga hatinya lebih mudah tergugah untuk menolong. Tak jarang, orang Pahing yang berhasil melewati ujian hidup justru menjadi sosok yang bijak dan penuh welas asih karena ia pernah merasakan luka yang sama. Dengan demikian, cobaan yang datang pada orang Pahing bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ia adalah jalan menuju kedewasaan, pintu menuju kebijaksanaan, dan sekaligus cara semesta untuk menyingkapkan kekuatan yang terpendam. Dari luar mereka mungkin tampak sering terjatuh, namun dari dalam jiwa mereka sedang ditempa menjadi baja yang tak mudah patah. Maka rahasia terbesar di balik cobaan orang Pahing adalah transformasi. Dari jiwa yang keras menjadi jiwa yang sabar, dari semangat membara menjadi energi yang terarah, dari penderitaan menjadi sumber kekuatan. Seperti kupu-kupu yang harus keluar dari kepompong dengan perjuangan, orang Pahing pun harus melewati penderitaan untuk terbang tinggi dengan sayap kekuatan sejatinya. Cara mengatasi derita weton Pahing. Cerita yang dialami orang dengan weton Pahing memang seringkali terasa berat dan berulang, seolah hidup mereka dipenuhi ujian tiada henti. Namun, sebagaimana setiap masalah memiliki jalan keluarnya, demikian pula penderitaan orang Pahing sesungguhnya bisa diatasi bila mereka tahu cara menghadapinya. Falsafah Jawa mengajarkan bahwa nasib bukanlah sesuatu yang mutlak dan kaku. Ia bisa dilunakkan dengan laku, doa, usaha, dan sikap yang bijaksana. Orang Pahing tidak ditakdirkan untuk sengsara selamanya. Justru mereka diberi kesempatan untuk menempa diri agar menemukan kekuatan hidup yang sejati. Salah satu cara utama untuk mengatasi derita adalah menjaga keseimbangan batin. Orang Pahing cenderung memiliki energi yang besar, emosional, dan bersemangat tinggi. Namun bila energi ini tidak diarahkan dengan benar, justru bisa menjadi sumber penderitaan. Mudah marah, mudah tersinggung, atau gegabah dalam mengambil keputusan. Maka, latihan untuk menenangkan diri seperti meditasi, tapa brata, atau sekadar menyendiri dalam doa menjadi penting. Dengan batin yang tenang, mereka bisa lebih jernih dalam menghadapi masalah tanpa terbawa arus emosi. Langkah berikutnya adalah menjalankan laku spiritual sesuai ajaran leluhur Jawa. Orang Pahing dianjurkan untuk memperkuat hubungan dengan Yang Maha Kuasa melalui doa, tirakat, atau amalan tertentu. Ada tradisi puasa Senin Kamis Mutih, atau bahkan sekadar tirakat dengan memperbanyak doa di malam hari. Semua ini bukan sekadar ritual kosong, melainkan sarana untuk meredam energi negatif dan membuka jalan rezeki yang lebih terang. Dengan laku spiritual, penderitaan tidak hanya terasa lebih ringan, tetapi juga memberi makna yang lebih dalam. Selain laku batin, orang Pahing perlu mengendalikan hawa nafsu dan sifat keras kepalanya. Salah satu derita mereka sering muncul karena terlalu ambisius atau keras dalam memperjuangkan sesuatu tanpa mempertimbangkan jalan terbaik. Dalam hal ini belajar untuk sabar dan tidak memaksakan kehendak adalah kunci. Seringkali, penderitaan muncul bukan karena takdir semata, tetapi karena sikap mereka sendiri yang belum bijaksana. Dengan mengasah kerendahan hati, mereka akan lebih mudah menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Cara lainnya adalah menjaga hubungan baik dengan orang lain. Banyak penderitaan orang Pahing bersumber dari konflik sosial, kesalahpahaman, atau ketegangan dalam keluarga. Oleh sebab itu, penting bagi mereka untuk melatih komunikasi yang lembut, penuh pengertian, dan tidak selalu merasa benar sendiri. Dalam budaya Jawa, rukun lebih utama daripada menang. Orang Pahing perlu mengingat pepatah rukun agawe santosa, syarah agawe bubra. Kerukunan membawa kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Dengan menjaga kerukunan, derita sosial bisa berkurang drastis. Selain itu, orang Pahing dianjurkan untuk rajin bersedekah dan membantu sesama. Sedekah diyakini sebagai penolak bala, pengurai kesulitan, sekaligus magnet rezeki. Penderitaan yang tampak seperti beban berat seringkali berkurang setelah hati ringan untuk berbagi. Dari pengalaman pahit yang mereka alami, orang Pahing biasanya lebih peka pada penderitaan orang lain.
Dengan sedekah, mereka bukan hanya meringankan hidup orang lain, tetapi juga mengurangi karma buruk yang membayangi jalan hidupnya. Yang tidak kalah penting, orang Pahing harus menerima takdir dengan lapang dada. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyadari bahwa setiap cobaan adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan menerima, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih mantap. Dari sinilah muncul kekuatan untuk berusaha lagi dengan penuh keyakinan. Pada akhirnya, cara mengatasi derita bagi orang Pahing adalah dengan mengubah penderitaan menjadi guru. Setiap kesulitan adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah latihan, dan setiap luka adalah jalan menuju kebijaksanaan. Dengan hati yang sabar, pikiran yang jernih, doa yang ikhlas, dan tindakan nyata yang penuh kebajikan, orang Pahing tidak hanya mampu mengatasi derita, tetapi juga menjadikannya pijakan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Doa untuk weton Pahing. Dalam tradisi Jawa, doa adalah jalan penghubung antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Orang dengan weton Pahing diyakini memiliki perjalanan hidup yang penuh ujian, naik turun rezeki, serta cobaan yang mengasah kesabaran. Karena itu, doa menjadi senjata utama untuk melembutkan nasib, menolak bala, sekaligus membuka pintu keberkahan. Seperti kata leluhur, "Sapa sing eling lan waspada, bakal selamat uripe." Siapa yang senantiasa ingat dan waspada, akan selamat hidupnya. Doa bagi orang Pahing tidak hanya sekadar permintaan, melainkan juga bentuk laku batin. Dengan berdoa, mereka melatih keikhlasan, mengurangi rasa sombong, dan membuka hati agar lebih dekat dengan Gusti. Ada beberapa jenis doa dan amalan yang diyakini ampuh bagi weton Pahing. Pertama, doa mohon kekuatan menghadapi cobaan. Orang Pahing seringkali diuji dengan masalah berat yang membuat hati goyah. Doa ini berfungsi agar mereka tidak mudah putus asa dan senantiasa diberi ketabahan. Dalam Islam bisa membaca doa, "Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya Allah." Mudahkanlah urusanku, jangan persulit, dan sempurnakanlah dengan kebaikan. Doa sederhana ini bisa dibaca setiap selesai salat, ketika merasa berat hati, atau saat menghadapi keputusan besar. Kedua, doa untuk membuka pintu rezeki, sebab salah satu penderitaan orang Pahing adalah rezeki yang datang tidak menentu, kadang deras, kadang seret. Ada baiknya membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, karena dalam kepercayaan banyak orang Jawa, surah ini adalah pembuka kelapangan rezeki. Amalan salawat juga diyakini menjadi magnet rezeki sekaligus penolak kesialan. Semakin sering orang Pahing melafalkan salawat, semakin ringan jalan hidupnya. Ketiga, doa keselamatan dari mara bahaya. Leluhur Jawa percaya bahwa orang Pahing sering terkena gangguan energi negatif, baik berupa iri hati orang lain, kesialan yang berulang, atau bahkan serangan gaib. Doa yang cocok untuk perlindungan adalah membaca ayat kursi dan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Doa ini sederhana namun dipercaya melindungi lahir batin dari segala keburukan. Keempat, amalan tirakat doa khusus weton. Dalam budaya Jawa, orang yang lahir pada hari Pahing dianjurkan untuk melakukan tirakat tertentu. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa mutih menjelang weton, hari lahir menurut penanggalan Jawa, atau sekadar melek, tidak tidur semalam suntuk untuk berdoa. Pada malam weton, orang Pahing bisa memanjatkan doa dengan air putih yang kemudian diminum setelah berdoa. Tradisi ini dipercaya mampu menolak bala dan memperkuat daya spiritual mereka. Kelima, doa dengan sedekah. Dalam primbon, salah satu kunci meredakan derita orang Pahing adalah berbagi rezeki kepada orang lain. Sedekah dianggap doa yang berbentuk nyata, sebab lewat kebaikan yang diberikan, Gusti Allah akan melipat gandakan pertolongan. Orang Pahing disarankan untuk rutin memberi makan anak yatim, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekadar berbagi sekecil apapun. Dari situlah doa mereka lebih cepat terkabul. Yang perlu diingat, doa bukan sekadar bacaan bibir tetapi getaran hati. Orang Pahing harus mendoakan dengan penuh keikhlasan, tanpa tergesa-gesa, dan disertai keyakinan bahwa Gusti pasti mendengar. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun,
Doa yang dipanjatkan dengan tulus akan menjadi cahaya penuntun keluar dari kegelapan. Pada akhirnya, doa bagi weton pahing adalah pelindung, penguat sekaligus penuntun hidup. Doa membuat derita terasa lebih ringan, membuka pintu keberkahan, dan menjadikan jiwa lebih tegar menghadapi segala cobaan. Dengan doa yang terus dijaga, orang pahing akan menemukan keseimbangan. Derita berubah menjadi pelajaran, kesulitan berubah menjadi jalan menuju rezeki, dan penderitaan menjadi pintu menuju kemuliaan hidup. Jalan menuju kedewasaan spiritual. Orang yang lahir pada weton pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang keras hati, penuh ambisi, dan sulit menerima kekalahan. Watak ini jika tidak ditempa oleh pengalaman hidup, bisa menjerumuskan mereka ke dalam kesombongan atau keputusasaan. Namun justru karena itulah, jalan hidup mereka dipenuhi dengan cobaan, sebagai sarana pembelajaran yang mengantarkan pada kedewasaan spiritual. Dalam pandangan leluhur Jawa, setiap penderitaan bukan sekadar beban, melainkan pituduh atau petunjuk dari Gusti supaya manusia naik tingkat dalam kesadaran batinnya. Kedewasaan spiritual bagi orang pahing tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari laku dan pengalaman. Ada beberapa jalan yang diyakini mampu membawa mereka ke tahap yang lebih matang dalam jiwa dan batin. Pertama, belajar menerima kenyataan dengan ikhlas. Weton pahing seringkali ditakdirkan menghadapi pasang surut kehidupan yang tajam. Dalam kondisi serba sulit, mereka diajak untuk melatih diri menerima kenyataan, bukan mengeluh atau menyalahkan keadaan. Sikap ikhlas bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa setiap peristiwa mengandung hikmah. Saat hati ikhlas, beban terasa lebih ringan, dan jalan keluar akan terbuka dengan sendirinya. Kedua, mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Salah satu tantangan terbesar bagi orang pahing adalah ledakan emosinya. Mereka mudah tersulut, sulit menahan ego, dan kadang terburu-buru mengambil keputusan. Melalui puasa tirakat, semedi, atau sekadar menahan diri dari perkataan yang menyakitkan, mereka belajar menguasai diri. Inilah pintu utama menuju kedewasaan spiritual. Mampu mengendalikan diri sebelum mengendalikan orang lain. Ketiga, memperdalam laku doa dan meditasi. Kedekatan dengan Gusti Allah menjadi fondasi bagi jiwa yang matang. Orang pahing dianjurkan untuk memperbanyak doa, membaca wirid atau meditasi malam hari. Dalam budaya Jawa, meditasi diiringi doa di bawah pohon besar, di tepi sungai, atau di ruang sunyi dipercaya membantu membuka mata batin. Dari situlah orang pahing mulai memahami arti hidup bukan sekadar mengejar harta, tapi juga ketenangan jiwa. Keempat, menjalani tirakat weton. Tirakat dalam tradisi Jawa adalah sarana membersihkan diri. Orang pahing dianjurkan untuk melakukan tirakat, khusus pada malam weton kelahirannya. Bentuknya bisa berupa puasa mutih, makan hanya nasi putih dan air putih, melek semalam suntuk sambil berdoa, atau mandi kembang sebagai simbol pembersihan diri. Tirakat ini bukan sekadar ritual, tetapi jalan batin untuk mengikis kesialan dan menguatkan spiritualitas. Kelima, memperbanyak welas asih dan sedekah. Kedewasaan spiritual sejati bukan hanya tercermin dari doa dan tirakat, melainkan juga dari kepedulian terhadap sesama. Orang pahing yang sering menghadapi derita diajarkan untuk berbagi. Dengan bersedekah, menolong orang susah, atau sekadar memberikan senyum, mereka belajar bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Welas asih inilah yang menjadikan jiwa mereka semakin luhur dan penuh cahaya. Keenam, memahami garis takdir dengan lapang dada. Dalam primbon Jawa, garis hidup orang pahing memang penuh liku. Namun, kedewasaan spiritual lahir ketika mereka tidak lagi memandang takdir sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Cobaan adalah ujian, kesulitan adalah pengingat, dan keberuntungan adalah anugerah. Saat hati mereka bisa menerima semua dengan seimbang, itulah tanda kedewasaan spiritual sudah tercapai. Pada akhirnya, kedewasaan spiritual bukanlah tentang usia atau banyaknya pengetahuan, melainkan tentang kemampuan hati untuk memahami makna hidup. Orang pahing yang sudah matang spiritualnya akan tampak berbeda. Wajahnya teduh, ucapannya menenangkan, dan langkah hidupnya lebih terarah. Mereka tidak lagi mudah terguncang oleh cobaan, sebab hatinya sudah tertambat kuat pada Gusti. Dengan menapaki jalan menuju kedewasaan spiritual,
Orang Pahing bukan hanya akan selamat dari penderitaan dunia, tetapi juga meraih kemuliaan batin yang sesungguhnya. Cahaya di balik gelap dalam perjalanan hidup manusia, terutama mereka yang lahir pada weton Pahing, kegelapan seringkali menjadi sahabat yang tidak diundang. Hidup mereka penuh dengan rintangan, derita, dan cobaan yang seakan tidak ada habisnya. Namun leluhur Jawa selalu mengajarkan sebuah filosofi penting, sasmitaning uripiku ana ing pepeteng. Naging kahya mesti katun sawise. Artinya, makna hidup sejati seringkali ditemukan dalam kegelapan, karena dari situlah cahaya akan tampak lebih jelas. Orang Pahing ibarat seorang pengembara yang harus melewati hutan lebat di malam hari. Jalan gelap penuh duri, suara-suara menyeramkan, dan hawa dingin membuat perjalanan terasa menakutkan. Namun justru dalam situasi itulah mereka belajar keberanian, keteguhan, dan kesabaran. Jika mereka mampu bertahan, maka fajar akan tiba, dan cahaya mentari mengusir segala kegelapan. Cahaya di sini bukan sekadar sinar, melainkan simbol dari pencerahan, keberuntungan, dan kematangan jiwa. Gelap sebagai guru kehidupan. Bagi orang Pahing, kegelapan hidup berupa kegagalan, kemiskinan, atau kesedihan tidaklah sia-sia. Setiap luka yang mereka alami sebenarnya sedang menyiapkan ruang dalam hati untuk menerima cahaya yang lebih besar. Tanpa kegelapan, mereka tidak akan tahu betapa berharganya secercah terang, seperti bintang yang hanya terlihat di malam hari. Keindahan jiwa Pahing juga baru tampak ketika diuji dalam gelapnya cobaan. Cahaya sebagai hadiah dari kesabaran. Ketika mereka berhasil melewati ujian demi ujian, tiba-tiba pintu rezeki terbuka lebar. Jalan yang dulunya buntu, perlahan menemukan arah. Inilah saat cahaya hadir, berupa keberhasilan usaha, hubungan yang membaik, kesehatan yang pulih, atau sekadar ketenangan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Orang Pahing akan menyadari bahwa penderitaan yang panjang hanyalah proses menuju kelahiran baru, sebuah tahap hidup yang lebih indah dan bermakna. Laku spiritual sebagai pelita. Dalam primbon Jawa, setiap manusia membawa lentera batin. Namun lentera ini tidak akan menyala jika tidak dipantik dengan doa, tirakat, dan welasasih. Bagi weton Pahing, cahaya di balik gelap bisa ditemukan melalui laku spiritual yang tekun. Doa yang dipanjatkan di kala susah adalah pelita kecil yang menuntun langkah. Sedekah yang dilakukan di tengah kesempitan menjadi obor yang menyingkirkan kabut kesialan. Dari sinilah mereka menyadari bahwa cahaya sejati berasal dari hati yang bersih, mengubah gelap menjadi sumber kekuatan. Gelap tidak selalu berarti malapetaka. Gelap bisa menjadi ruang hening untuk merenung, memahami diri, dan mencari arah hidup. Orang Pahing yang berhasil menerima gelap sebagai bagian dari perjalanan akan tumbuh lebih kuat dibanding sebelumnya. Mereka tidak lagi takut pada cobaan, sebab mereka tahu setiap gelap pasti menyimpan janji cahaya. Inilah yang membuat banyak orang Pahing di kemudian hari dikenal sebagai pribadi yang tangguh, bijaksana, dan penuh aura spiritual. Kesimpulan, gelap dan terang adalah dua sisi mata uang kehidupan. Orang Pahing yang berani melangkah dalam gelap akan menemukan cahaya yang indah di ujung perjalanan. Cahaya itu bisa berupa rezeki berlimpah, kebahagiaan keluarga, atau kebijaksanaan jiwa. Namun lebih dari itu, cahaya sejati adalah ketenangan hati ketika dekat dengan Gusti, karena dari sanalah sinar yang tak pernah padam memancar. Pada akhirnya weton Pahing diajarkan untuk tidak takut pada gelap, karena justru di balik kegelapan itulah cahaya terindah sedang menanti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.